Perkenalkan, nama saya Tony Turin Perjama dari kelas C dengan NIM 242410102094. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu fungsi dari Fishbus atau N. Itu dia melakukan perulangan dari 1 hingga N. Nah, saat angka kelipatan 3 dan 5, ia akan mencetak Fishbus. Jika hanya 3, ia mencetak fish saja. Jika hanya kelipatan 5, ia mencetak bus. Jika bukan kelipatan 3 atau 5, ia mencetak angka itu sendiri. Nah, fungsi dari main sendiri itu untuk meminta input dari pengguna dan memastikan inputannya berada dalam rentang yang valid atau 1 hingga 999. Jika inputannya tidak valid atau error handling, itu kita bisa menggunakan 3expert untuk menangani kesalahan jika input yang diberikan bukan angka. Oke, selanjutnya di nomor 2 yaitu dari fungsi isPrime atau num. Itu fungsinya memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima dengan memeriksa apakah ada angka tersebut memiliki pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Fungsi confirms atau between itu menghitung jumlah bilangan prima antara N dan M atau eksklusif dengan menggunakan isPrime. Untuk setiap angka di rentang tersebut, untuk menggunakan setiap tersebut. Selanjutnya untuk fungsi main. Untuk fungsi main ini meminta input dari pengguna dan memastikan bahwa inputannya valid. Jika inputannya tidak valid, jika input valid, program akan mencetak jumlah bilangan prima antara N dan M. Selanjutnya, jika terjadi error handling, 3expect digunakan untuk menangani kesalahan input, seperti jika pengguna memasukkan nilai non-integer. Selanjutnya di nomor 3 yaitu fungsi dari hitung karakter atau pesan. Fungsi ini membuat kamus dictionary untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap karakter unik. Jika karakter sudah ada di kamus, jumlahnya akan ditambah 1. Jika tidak, karakter akan ditambahkan ke kamus dengan jumlah awal, yaitu 1. Fungsi ini mengabaikan spasi dalam pesan. Selanjutnya dari fungsi main sendiri itu meminta input dari pengguna, kemudian memanggil hitung karakter untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya itu nomor 4 yaitu yang pertama fungsi dari hitung kata rusak itu memisahkan kalimat menjadi kata, lalu menghitung jumlah kata yang mengandung huruf E atau D. Maksudnya ini memisahkan kalimat menjadi daftar kata, lalu menghitung jumlah kata yang mengandung huruf E atau D.
Terus selanjutnya yang menggunakan kata lower ini itu agar huruf besar dan kecil dianggap sama. Fungsi main yaitu untuk meminta input dari pengguna, memeriksa bahwa inputannya hanya berisi alfabet dan spasi, lalu memanggil kata rusak untuk mencetak hasilnya. Terus selanjutnya itu error handling, itu program untuk mencetak hasilnya input agar hanya mengandung alfabet dan spasi jika ada karakter lain, atau pesan error akan ditampilkan. Selanjutnya nomor 5 yaitu fungsi dari cari pasangan atau angka list target itu mengonversi string daftar angka menjadi list integer. Kemudian dia menggunakan nested loop untuk mencari semua pasangan angka dalam list yang jumlahnya sama dengan target. Pasangan yang memenuhi syarat ditambahkan ke dalam list hasil. Fungsi main ini itu meminta input dari pengguna sama yang seperti di atas juga. Itu yang nomor 5 ini memeriksa apakah inputannya valid atau hanya berisi angka dan koma. Lalu memanggil cari pasangan untuk menghitung hasil dan menampilkannya. Selanjutnya di nomor 6 fungsi dari cek tangan sama atau kata yaitu mengecek apakah ada huruf yang berasal dari tangan kiri atau tangan kanan dalam kata tersebut. Jika ada huruf dari kedua tangan, langsung mengembalikan true. Jika hanya ada 2 huruf dari satu tangan, dia akan mengembalikan false. Ya. Terus sama seperti fungsi main ini juga itu meminta input kata dari pengguna. Itu dia memeriksa validasi input dan mencetak hasil dari fungsi cek tangan sama. Selanjutnya nomor 7 yaitu fungsi dari descript message atau pesan gabungan, yaitu fungsinya ini pertama menggeser setiap karakter dalam pesan gabungan dengan min 5 pada kode ASCII untuk mendekripsikan pesan, lalu memisahkan pesan menjadi 2 pesan asli dengan cara mengambil huruf di posisi genap sebagai pesan 1 dan huruf di posisi ganjil sebagai pesan 2. Fungsi dari main ini tuh sama seperti meminta input pesan yang rusak dari pengguna, lalu menampilkan 2 pesan yang sudah diperbaiki. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.